saham terpanas Juli 2024. Untung besar menanti. Halo semuanya dan selamat datang di Bayanaka FX. Di video kali ini kita akan membahas saham-saham lagi ramai dibicarakan di pasar saham Indonesia pada bulan Juli 2024. Mulai dari sektor properti sampai kesehatan, kita akan bahas saham-saham yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Aku tahu kalian pasti lagi cari-cari peluang investasi yang menguntungkan kan? Tenang, di video kali ini aku sudah merangkum beberapa saham yang sedang populer di bulan Juli. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat menambah uang jajan kalian. Tapi ingat ya, video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, langsung saja kita mulai. Saham pertama yang akan kita bahas adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INF. Siapa sih yang tidak kenal Indofood? Dari Indomie yang selalu menemani kita sampai minuman-minuman yang menyegarkan, Indofood selalu ada di kehidupan kita. Sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, Indofood ini seperti tidak terkalahkan. Tidak heran kalau harga sahamnya terus menunjukkan performa yang bagus dengan kenaikan yang stabil. Kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang membeli produk Indofood setiap harinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saat ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indofood? Menarik nih. Mereknya kuat, produknya laris manis, dan jaringan distribusinya juga sangat luas. Artinya, potensi pertumbuhannya masih sangat besar. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia juga terus meningkat, yang artinya semakin banyak juga yang butuh makan. Nah, disinilah peluang kita untuk ikut menikmati keuntungan dari Indofood. Tapi, ingat ya teman-teman, investasi itu bukan hanya soal untung-untungan saja. Jadi, sebelum memutuskan untuk membeli saham INDF, pastikan kalian sudah melakukan riset dan mempelajari profil perusahaan, laporan keuangan, dan juga prospek bisnisnya ke depan. Oke teman-teman, itu dia sedikit ulasan tentang saham INDF. Selanjutnya, ada PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF. Saham ini berasal dari sektor kesehatan. Dan seperti yang kita tahu, kesehatan itu sangat penting. Makanya, tidak heran kalau saham-saham di sektor kesehatan ini selalu menarik untuk dilirik. Nah, Kalbe Farma ini sendiri baru-baru ini mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor utamanya, apalagi kalau bukan pandemi yang membuat orang-orang jadi lebih peduli dengan kesehatan. Bayangkan saja, dari mulai vitamin, suplemen, sampai obat-obatan laris manis seperti kacang goreng. Semua orang berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan, dan Kalbe Farma jadi salah satu yang menikmati keuntungannya. Dengan prospek cerah di sektor kesehatan, Kalbe Farma bisa menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan. Bagaimana tidak stabil, orang sakit kan tidak kenal musim. Mau musim hujan atau musim kemarau, tetap saja butuh obat. Apalagi, gaya hidup sehat sekarang sedang tren. Nah, Kalbe Farma dengan produk-produknya yang inovatif dan berkualitas, pastinya bisa memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan penjualan. Tapi, jangan lupa juga, persaingan di industri farmasi dan kesehatan ini cukup ketat. Ada banyak pemain besar, baik lokal maupun internasional, yang juga mengincar pasar Indonesia. Jadi, untuk kalian yang tertarik untuk berinvestasi di Kalbe Farma, pastikan kalian sudah mempelajari strategi bisnis mereka ke depan. Kita lanjut ke PT Adikarya Sero Tbk atau ADHI. Saham konstruksi ini sedang menunjukkan performa yang bagus banget, teman-teman. Bayangkan saja, sahamnya naik sebesar 18,92%. Luar biasa bukan? Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Jalan tol, bandara, pelabuhan, semua dibangun untuk mengejar ketertinggalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, Adikarya sebagai salah satu perusahaan konstruksi milik negara ini kebagian banyak proyek besar. Tidak heran kalau pendapatannya terus meningkat dan sahamnya pun ikut melejit. Dengan proyek infrastruktur yang terus berjalan, Adi memiliki potensi besar untuk terus tumbuh di masa depan. Apalagi, pemerintah punya ambisi besar untuk mengembangkan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Mulai dari jalan tol Trans Sumatera, kereta cepat Jakarta-Bandung, sampai ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Semua butuh peran serta perusahaan konstruksi seperti Adikarya. Tapi, investasi di sektor konstruksi ini juga ada tantangannya, teman-teman. Salah satunya adalah risiko keterlambatan proyek. Makanya, sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi di Adikarya,
Pastikan kalian perhatikan juga rekam jejak mereka dalam menyelesaikan proyek. Oke teman-teman, sekarang kita bahas saham perbankan. Yuk, kali ini kita akan membahas PT Bank Rakyat Indonesia, TBK, dengan kode saham BBRI. Siapa sih yang tidak kenal dengan bank yang satu ini? Cabangnya ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Nah, saham BBRI ini termasuk salah satu saham favorit para investor loh. Bagaimana tidak? Performanya stabil banget seperti hubungan kita yang sudah berjalan 5 tahun ini. Tidak pernah ada drama, selalu bikin tenang dan nyaman. Kenapa bisa stabil? Ya, karena BBRI ini punya fundamental yang kuat banget. Asetnya besar, pendapatannya stabil, dan keuntungannya juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah lagi, BBRI ini kan bank BUMN, jadi ya pasti dapat dukungan penuh dari pemerintah. Tidak heran kalau banyak investor yang merasa aman dan nyaman untuk menyimpan uangnya di BBRI. Apalagi situasi politik dan kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini sedang kondusif. Pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Tapi, bukan berarti investasi di saham BBRI itu tidak ada risikonya sama sekali ya teman-teman. Risiko kredit macet, perubahan suku bunga, dan persaingan antar bank tetap harus jadi pertimbangan kalian sebelum memutuskan untuk membeli saham BBRI. Lanjut lagi, teman-teman. Sekarang kita bahas saham dari sektor alat berat, yaitu PT United Tractors Tbk atau UNTR. Saham UNTR ini sedang menunjukkan pergerakan positif nih, teman-teman. Kabarnya sektor pertambangan sedang naik daun, jadi permintaan alat-alat berat juga ikut meningkat. Nah, UNTR sebagai salah satu distributor alat berat terbesar di Indonesia pastinya ikut mendapatkan untung. Buat kalian yang suka mencari peluang cuan di tengah ketidakpastian pasar, saham UNTR ini bisa jadi pilihan yang menarik. Kenapa? Karena saham UNTR ini termasuk saham siklus, alias pergerakan harganya mengikuti siklus ekonomi. Jadi kalau ekonomi sedang lesu, harga saham UNTR biasanya turun. Tapi kalau ekonomi sedang bergairah, harga saham UNTR bisa naik signifikan. Nah, sekarang kan ekonomi sedang bergairah nih, jadi ini saat yang tepat buat masuk ke saham UNTR. Tapi ingat ya teman-teman, saat investasi di saham siklus itu butuh kejelian dan timing yang tepat. Kalian harus bisa memprediksi kapan siklus ekonomi akan naik dan kapan akan turun. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja UNTR, seperti harga komoditas, kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, dan juga persaingan antar distributor alat berat. Teman-teman, selain saham-saham yang sudah kita bahas tadi, ada lagi nih sektor yang diprediksi bakal sukses di tahun 2024 ini. Yap, sektor properti dan barang baku. Sektor properti ini seperti tidak ada matinya ya. Selalu ada saja peluang untuk mendapatkan cuan, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang jumlah penduduknya terus meningkat. Kebutuhan akan hunian, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan pastinya akan terus meningkat. Nah, beberapa saham properti yang perlu kalian perhatikan antara lain PT Summarecon Agung Tbk. SMRA ini salah satu developer properti ternama di Indonesia dengan proyek-proyek prestisius di berbagai kota besar. Selain properti, sektor barang baku juga tidak kalah menarik untuk dilirik. Kenapa? Karena sektor barang baku ini merupakan sektor hulu, alias jadi tumpuan bagi industri-industri lain. Kalau sektor hulunya kuat, otomatis industri-industri lain juga ikut mendapatkan untung. Beberapa saham barang baku yang sedang populer, antara lain PT Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA ini perusahaan tambang emas dan tembaga yang sedang naik daun. Produksi emas dan tembaganya terus meningkat, seiring dengan tingginya permintaan dari dalam dan luar negeri. Tidak heran kalau saham MDKA ini jadi incaran para investor. Terima kasih sudah menonton. Apakah punya saham favorit yang ingin dibahas di episode berikutnya? Tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa, dan semoga investasi kalian sukses. Ingat, video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian sendiri.